Pi Network KYC. Satu layar status di ponsel Anda saat ini memegang kendali penuh atas ribuan jam waktu yang telah Anda investasikan. Anda boleh memiliki saldo penambangan yang fantastis, namun kita harus menghadapi realita pahitnya sekarang juga. Tanpa status KYC lulus, angka-angka tersebut hanyalah piksel mati di layar yang sama sekali tidak memiliki nilai tukar. Ketidakpastian ini bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan tembok penghalang terbesar yang membuat jerih payah Anda selama bertahun-tahun terancam sia-sia. Jutaan pionir di seluruh dunia saat ini terjebak dalam posisi yang sama, menunggu validasi yang tak kunjung tiba, sementara fase Open Network telah diluncurkan. Pertanyaannya bukan lagi kapan, melainkan mengapa. Mengapa di era teknologi canggih ini, verifikasi identitas menjadi hambatan yang begitu masif? Dalam video ini, kita tidak akan berbicara berdasarkan asumsi atau rumor media sosial. Saya telah membedah data resmi terbaru langsung dari core team untuk mencari jawaban teknis di balik bottleneck global ini. Apakah ini murni karena keterbatasan sistem? Atau ada mekanisme filter keamanan yang sengaja menahan akun Anda? Tetaplah menyimak, karena kita akan membongkar fakta di balik status tentatif KYC yang menjebak jutaan akun, serta bagaimana pembaruan sistem validator di tahun 2026 ini menjadi penentu apakah aset digital Anda akan cair, atau hangus selamanya. Data dan fakta pahit. Untuk memahami akar masalahnya, kita harus berhenti menebak-nebak dan melihat langsung pada data yang dirilis secara resmi. Berdasarkan laporan pembaruan integrasi AI dari blog resmi Pi Network, Core Team mengonfirmasi bahwa dari basis pengguna yang begitu masif, tercatat sekitar 17,5 juta pioner telah berhasil melewati proses KYC sepenuhnya. Angka ini terlihat besar, namun menyisakan satu fakta fatal yang sering luput dari pembahasan mendalam. Ada sekitar 3 juta pioner lainnya yang nasibnya menggantung dalam status tentatively KYC. Inilah masalah raksasa yang jarang dibicarakan secara transparan. 3 juta akun ini bukan ditolak, namun juga belum diterima sepenuhnya, terjebak dalam limbo verifikasi yang melelahkan tanpa kepastian waktu. Kita tidak bisa lagi menyederhanakan masalah ini hanya dengan mengatakan sistemnya lambat atau error. Realitas teknis yang terjadi di lapangan jauh lebih rumit dari itu. Situasi yang kita hadapi saat ini setara dengan antrean imigrasi di bandara internasional tersibuk, namun pos pemeriksaannya hanya dijaga oleh relawan sukarela, bukan petugas tetap yang dibayar. Terjadi ketidakseimbangan struktural yang parah. Jumlah pendaftar baru yang membludak setiap harinya tidak sebanding dengan jumlah validator aktif yang tersedia di wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya, antrean menumpuk bukan karena server yang gagal memproses data, melainkan karena krisis ketersediaan validator manusia yang valid dan terpercaya untuk menangani lonjakan dokumen unik di region spesifik tersebut. Mengungkap pelakunya, kenapa macet? Setelah mengetahui skala masalahnya, kita perlu membongkar 3 penyebab utama yang menjadi biang keladi kemacetan ini. Ini bukan sekadar kesalahan teknis acak, melainkan konsekuensi logis dari desain sistem keamanan yang diterapkan. Penyebab pertama dan yang paling sering disalahpahami adalah status tentatif KYC. Secara teknis, status ini berarti algoritma AI sebenarnya sudah memberikan lampu hijau pada validitas identitas Anda. Namun, sistem masih mendeteksi anomali kecil yang membutuhkan validasi tambahan sebelum memberikan persetujuan penuh. Masalah fatalnya, banyak pioner terjebak di fase ini bukan karena dokumen mereka salah, melainkan karena kegagalan atau kelalaian dalam menyelesaikan liveness check tambahan. Sistem sengaja menahan akun tersebut hingga pemeriksaan biometrik wajah ini tuntas untuk memastikan bahwa pemegang akun adalah manusia yang masih aktif, bukan rekaman statis atau bot yang mencoba memanipulasi jaringan. Penyebab kedua adalah ketimpangan validator regional. Masalah ini tidak terjadi secara merata di seluruh dunia, melainkan spesifik pada wilayah tertentu. Di negara-negara dengan lonjakan pendaftar yang eksplosif, rasio jumlah validator manusia yang memenuhi syarat sangat tidak sebanding dengan ribuan dokumen baru yang masuk setiap harinya. Karena AI didesain untuk tidak mengambil keputusan final secara gegabah pada jenis dokumen lokal yang belum memiliki pola data yang cukup, sistem terpaksa menumpuk antrean tersebut menunggu verifikasi manual manusia. Inilah alasan teknis mengapa seorang pioner di satu negara bisa lolos dalam hitungan menit, sementara Anda di wilayah lain harus menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan. Terakhir, kita harus bicara soal sensitivitas sistem terhadap false positif dan perubahan nama. Core Team menyetel algoritma keamanan dengan pendekatan ultra-konservatif. Filosofinya tegas, jauh lebih aman menahan sementara satu akun asli yang terlihat mencurigakan, daripada meloloskan satu saja akun bot yang bisa merusak nilai mata uang di masa depan. Dampak langsungnya bagi Anda adalah toleransi kesalahan yang sangat tipis. Sedikit saja foto ID Anda buram, terkena pantulan cahaya, atau ada perbedaan satu huruf pada penulisan nama, sistem akan langsung memicu tanda bahaya. Akibatnya, data Anda tidak diproses oleh mesin cepat,
melainkan dilempar ke jalur tinjauan manual yang prosesnya jauh lebih lambat dan rumit. Solusi yang diusulkan. Setelah membedah masalahnya, mari kita lihat solusi konkret apa yang ditawarkan core team untuk mengurai benang kusut ini. Apakah ada harapan nyata? Atau sekadar janji manis? Berdasarkan pembaruan teknis terbaru, ada 3 langkah strategis yang sedang dijalankan. Solusi pertama adalah upgrade masif pada integrasi AI di jalur standar KYC. Sebelumnya, banyak dokumen tertahan karena menunggu mata manusia untuk memeriksanya. Namun, core team kini telah mengimplementasikan teknologi AI dari jalur fast track ke dalam proses standar KYC. Dampaknya sangat signifikan secara statistik. Integrasi ini mampu memangkas ketergantungan pada validasi manusia hingga 50%. Artinya, sistem AI sekarang jauh lebih cerdas dalam memutuskan kasus jelas lulus atau jelas gagal secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Validator manusia tidak lagi dibebani tugas-tugas sepele, melainkan hanya difokuskan untuk menyelesaikan kasus-kasus rumit yang benar-benar membutuhkan penilaian subjektif. Ini adalah efisiensi yang kita butuhkan sejak lama. Solusi kedua menyentuh aspek insentif yang selama ini menjadi keluhan utama para validator reward. Harus diakui, banyak validator di berbagai region mulai mogok kerja atau pasif karena ketidakjelasan kapan imbalan PI mereka akan dicairkan. Motivasi menurun, antrean pun macet. Namun, ada kabar baik yang valid. Core team telah menargetkan distribusi reward validator akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2026 ini. Langkah ini bukan sekadar pembagian koin, melainkan strategi untuk menyuntikkan semangat baru. Dengan adanya kepastian imbalan, diharapkan gelombang validator global akan kembali aktif bekerja membersihkan tumpukan antrean yang selama ini terabaikan. Solusi ketiga adalah fitur unblocking atau pengajuan ulang. Sistem kini mulai menyadari bahwa beberapa kemacetan terjadi karena kesalahan input yang tidak bisa diperbaiki oleh pengguna sebelumnya. Fitur untuk melakukan resubmit atau kirim ulang dokumen bagi akun yang terjebak statis dalam waktu lama sudah mulai diluncurkan secara bertahap. Jadi, solusi ini bukan lagi wacana, melainkan mekanisme sistem yang sedang berjalan. Tugas Anda sekarang adalah memastikan Anda siap saat fitur-fitur ini menyentuh akun Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Sekarang, mari kita bicara soal waktu. Dalam dunia kripto, waktu adalah aset yang lebih berharga daripada koin itu sendiri. Dan dalam ekosistem Pi, waktu Anda sedang berjalan mundur. Kita harus menghadapi realita tentang aturan grace period atau masa tenggang. Mengacu pada pembaruan resmi blok Pi Network terkait perpanjangan grace period, batas waktu global terakhir yang tercatat secara tegas adalah 14 Maret 2025 pukul 8 UTC. Namun, bagi Anda yang baru mendapatkan notifikasi eligible atau memenuhi syarat KYC saat ini, aturan mainnya menggunakan sistem rolling window atau jendela waktu bergulir. Artinya, sejak detik Anda dinyatakan bisa melakukan KYC, argo waktu selama 6 bulan mulai berjalan. Anda memiliki batas waktu terbatas ini untuk menyelesaikan proses verifikasi dan migrasi. Jika jendela ini tertutup dan Anda belum tuntas, saldo Pi yang Anda tambang bertahun-tahun berisiko hangus atau barnet secara permanen. Jadi, jangan santai. Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah mekanisme sistem untuk membersihkan jaringan dari akun nonaktif sebelum open mainnet penuh. Lantas, apa langkah taktis yang harus Anda ambil sekarang? Simpan spekulasi. Lakukan 3 hal ini. Pertama, bangun disiplin pengecekan yang sehat. Cek status Anda di alamat KYC Pi melalui Pi Browser. Tapi ingat, cukup lakukan ini seminggu sekali. Mengecek setiap jam tidak akan mempercepat algoritma, itu hanya akan membuang energi Anda. Biarkan sistem bekerja, Anda cukup memantau secara berkala. Kedua, perhatikan status tentatif. Jika akun Anda tersangkut di sini, jangan hanya diam menunggu keajaiban. Cari notifikasi aktif di dalam aplikasi. Seringkali, sistem meminta tindakan kecil yang terlewat, seperti melakukan liveness check ulang atau memverifikasi data spesifik. Banyak kasus macet tahunan sebenarnya bisa selesai dalam hitungan menit hanya dengan merespons notifikasi ini. Ketiga, dan ini krusial bagi ekosistem, jika Anda termasuk golongan yang beruntung sudah lulus KYC, tugas Anda belum selesai. Pertimbangkan serius untuk mendaftar menjadi validator. Ekosistem ini sedang mengalami bottleneck validasi manusia. Dengan menjadi validator, Anda secara langsung membantu mempercepat teman-teman lain yang masih terjebak dalam antrean. Semakin banyak validator aktif, semakin cepat kita semua menuju tujuan akhir. Mengubah cara pandang. Jadi, apa kesimpulan besar dari investigasi kita hari ini? Kita harus mengubah cara pandang kita. KYC Pi Network bukanlah sekadar tembok birokrasi yang diciptakan untuk menyulitkan hidup Anda. Lihatlah ini sebagai benteng pertahanan terakhir.
Ini adalah satu-satunya mekanisme yang menjaga agar nilai koin yang Anda tambang dengan susah payah tidak hancur seketika karena dibanjiri oleh jutaan akun bot dan peternakan akun palsu. Sistem ini memang belum sempurna. Frustrasi Anda menunggu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, adalah perasaan yang valid. Tidak ada yang suka digantung tanpa kepastian. Namun, langkah taktis core team di tahun 2026 ini, mulai dari integrasi AI yang lebih agresif hingga pencairan reward untuk validator, adalah bukti nyata bahwa mereka mendengarkan. Mesin besar ini sedang diperbaiki sambil terus berjalan. Sekarang, saya butuh suara Anda di kolom komentar. Ini bukan sekadar absen kehadiran. Coba tuliskan, berapa bulan, atau mungkin berapa tahun, Anda sudah menunggu di status in progress? Dan yang paling penting, bagi Anda para pioner senior yang sudah berhasil lulus, apa tips rahasia atau langkah terakhir yang Anda lakukan sebelum akhirnya lolos? Sharing pengalaman Anda di bawah bisa jadi kunci jawaban bagi ribuan pioner lain yang sedang macet. Mari kita jadikan kolom komentar ini forum solusi. Jika investigasi berbasis data ini mencerahkan Anda, tekan tombol like dan hype agar algoritma YouTube menyebarkan info ini ke pioner lain yang sedang bingung. Jangan lupa subscribe untuk update dan analisis kripto tajam lainnya yang tidak hanya menjual mimpi. Tetap kritis, tetap sabar, dan sampai jumpa di video berikutnya.